Pernah nggak sih kamu bayangin ondel-ondel jadi khatib Jumat? Terus ceramah sambil bawa tombak dari bambu runcing? Nggak cuma itu, dia juga ikut sholat khauf sambil jagain teman-temannya dari penjajah. Waduh, ini ondel-ondel apa jagoan super? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi sama kami di channel kesayangan kalian, tempat semua kisah unik ondel-ondel dan teman-temannya dikupas tuntas, sambil ketawa ngakak. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, like dulu video ini, komen di bawah, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan kisah seru lainnya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kasih kita kesempatan untuk terus belajar, ketawa, dan merenung lewat cerita-cerita penuh makna. Yuk rame-rame tulis, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala a'ali Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Biar setiap ketikan kita jadi pahala yang mengalir terus, kayak air zam-zam, insya Allah. Teman-teman, jangan lupa, dalam hidup ini yang paling penting adalah takwa. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat. Jadi yuk, kita terus jaga hati dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitaabu la roiba fih, hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oh iya, jangan lupa juga ya, tulis di kolom komentar, kamu nonton dari mana nih? Bandung, Madura, Banjarmasin, atau Papua? Biar makin rame dan kita tahu teman-teman ondel-ondel ada di mana aja. Hari itu matahari belum sepenuhnya muncul. Tapi di kampung halaman ondel-ondel Cimug, udah terdengar suara-suara heboh dari arah kebun bambu belakang kampung. Biasanya, pagi-pagi begini suara yang terdengar itu palingan ayam berkokok atau suara ibu-ibu ngulek sambal. Tapi kali ini, suara yang terdengar adalah Dorer, jeng jeng jeng. Suara Cimug nyanyi sendiri lagu pengiring aksi bela diri, sambil megang kapak di tangan kanan dan gergaji di tangan kiri. Cimug, kamu ngapain lagi sih pagi-pagi bawa alat tukang gitu? Mau bikin rumah kah? Teriak Bulik Ivo dari dapur, sambil masih pakai celemek dan tangan belepotan tepung. Cimug langsung menjawab dengan gaya dramatis. Bukan, Bulik. Aku sedang menjalani tugas besar, menebang pohon bambu. Suaranya lantang kayak aktor laga di film silat zaman dulu. Tapi ekspresinya konyol, karena dia pakai helm proyek yang kebesaran dan sepatu boot yang masih ada label harganya. Tak lama, datanglah si Ucup, bocah tengil tetangga sebelah yang selalu update berita kampung. Dia heran lihat Cimug udah standby di kebun bambu dengan perlengkapan lengkap. Woi bro, lu serius mau nebang pohon bambu? Niat banget. Kenapa nggak tunggu tukang aja? Kata Ucup sambil ngunyah permen karet. Cimug dengan penuh semangat menjawab, ini demi pembangunan pagar baru buat sanggar seni kita. Kita nggak bisa nunggu terus. Semangat gotong royong harus dikobarkan. Sambil berkata begitu, dia mengangkat kapak setinggi kepala dan nyangkut di dahan pohon pisang. Aduh, gagal dramatis, keluhnya. Datang juga si Mimin, anak perempuan yang paling cerewet sejagat kampung. Wow, ini mau kerja bakti atau mau cosplay jadi tukang? Katanya sambil ngakak. Tapi ternyata dia bawa bekal. Nasi uduk, telur balado, sama kerupuk. Biarpun cuma numpang nonton, yang penting kenyang. Katanya santai. Terus Bulik Ivo bawa termos teh panas dan kue cucur. Seketika, kebun bambu berubah jadi piknik dadakan. Saat semua udah kumpul, Kakek Toro datang bawa radio tua dan kursi lipat. Kalian serius nih mau nebang bambu? Biar kakek duduk di sini aja jadi wasit, katanya. Sambil nyalain radionya yang masih pakai antena kawat jemuran, dia muter lagu perjuangan. Hari Merdeka AA, Nusa dan Bangsa AA. Wah, suasana makin semangat. Cimug pun berdiri gagah. Dengarkan teman-teman. Hari ini kita tidak hanya menebang bambu, tapi kita menebang kemalasan, menumbangkan rasa takut, dan menyulut semangat gotong royong. Semua langsung tepuk tangan, walaupun setelah itu mereka bingung. Tapi bambunya mana ya yang mau ditebang? Mereka pun mulai menyisir area kebun bambu. Cimug ngambil gergaji, Ucup bawa golok, Mimin megang kantong plastik buat pungutin daun, sedangkan kakek Toro, ya tetap duduk sambil kipas-kipas. Saat lagi nyari batang bambu yang bagus, Ucup nemu satu batang tinggi dan lurus.
Wah, ini cocok nih buat pagar, kuat, dan ujungnya tajam, katanya. Tapi begitu ditebang, ada ulat jatuh ke pundaknya. Ucup langsung lompat kayak atlet lompat tinggi, teriak, "Aa ulaat." Semua ngakak, Cimuk sampai jatuh terguling. Setelah beberapa batang bambu berhasil ditebang, Ucup duduk sebentar sambil minum teh hangat dari termos bulik Ivo. Dia mulai cerita, kalian tahu nggak? Dulu para pejuang kemerdekaan itu nebang bambu juga, tapi bukan buat pagar. Buat dijadikan bambu runcing, senjata lawan penjajah. Semua langsung pada diam, dengerin serius. Mereka itu modal nekat. Bro, nggak ada senapan, nggak ada meriam. Tapi ada keberanian luar biasa, katanya sambil angkat batang bambu dan nunjuk ke awan kayak pahlawan. Cimug langsung semangat, kalau gue hidup di zaman itu, gue pasti ikut perang deh. Gue jadi ondel-ondel penusuk penjajah pakai bambu runcing. Ucup nyeletuk, lu nggak perlu nusuk, cukup jalan aja, penjajah udah lari liat muka lo. Semua ngakak sampai nangis. Tapi dalam tawa itu, terselip kekaguman pada para pejuang yang rela mati demi negeri. Akhirnya, mereka sepakat sebagian bambu dipakai buat pagar sanggar, sisanya disisihkan buat bahan properti drama perjuangan di acara 17 Agustusan nanti. Kita buat adegan pertempuran. Ada Cimug jadi jenderal, Mimin jadi mata-mata, Ucup jadi tentara, dan Bulik Ivo jadi penjual es cendol, usul Mimin. Semua setuju, kecuali Bulik Ivo yang protes, "Loh, kok aku nggak jadi pejuang? Masa es cendol mulu sih?" Tapi yang paling bikin ngakak adalah waktu mereka coba masukin batang bambu ke motor Cimug. Karena panjang banget, bambunya nyangkut di warung sebelah, dorong kerupuk jatuh semua. Ibu warung cuma bisa garuk-garuk kepala sambil bilang, "Ondel-ondel bawa bambu kayak bawa pohon kelapa aja." Begitulah keseruan hari itu. Dari niat sederhana buat bikin pagar, berubah jadi pelajaran sejarah perjuangan, latihan drama, dan tentunya, tawa ngakak sepanjang hari. Bambu-bambu itu jadi saksi betapa semangat gotong royong, kekeluargaan, dan nasionalisme bisa tumbuh dari hal-hal kecil, asal bareng-bareng dan penuh cinta. Sore harinya, setelah semua bambu terkumpul dan ditumpuk rapi di halaman sanggar, Cimug tiba-tiba ngajak semua temannya duduk melingkar di bawah pohon jambu depan rumah kakek Toro. Kalian tahu nggak? Tadi waktu Ucup cerita soal pejuang yang pakai bambu runcing, gue jadi ingat satu hal keren lagi. Waktu perang, para pejuang itu nggak pernah tinggalin sholat. Bro, katanya sambil duduk bersila dan megang tongkat kayu bekas bambu tadi. Ucup nyeletuk sambil ngemil keripik pisang. Sholat juga pas perang? Emang bisa? Cimug angguk semangat, matanya berbinar. Bisa banget, namanya sholat khauf. Itu sholat yang dilakukan dalam kondisi perang. Jadi, sebagian orang sholat, sebagian lagi berjaga-jaga sambil bawa senjata. Mimin langsung kaget. Ya ampun, seriusan? Gue kira kalau perang tuh nggak bisa sholat. Fokusnya kan lari dari musuh. Cimug ngangguk penuh wibawa, justru saat perang, ibadah makin penting. Karena itu jadi pelindung mental dan spiritual. Bulik Ivo yang baru dateng bawa semangka iris langsung duduk nimbrung. Sholat khauf itu dibagi 2 kelompok, ya kan? Muk? Satu kelompok sholat duluan, kelompok lain jagain. Habis itu gantian. Cimug angguk mantap. Bener, Bulik. Itu dia hebatnya Islam. Bahkan dalam keadaan genting kayak perang pun, Allah kasih solusi biar ibadah tetap jalan. Kakek Toro yang lagi ngipas-ngipas dari kejauhan nyeletuk. Kalau dulu, kakek juga pernah lihat latihan drama sholat khauf waktu zaman Orde Baru. Wah, gagah bener. Ada yang sholat sambil megang senapan kayu. Mendengar itu, semangat anak-anak langsung membara. Ayo kita latihan sholat khauf juga yuk, biar kita bisa ngerasain gimana rasanya jadi pejuang yang tetap taat, usul Ucup. Mimin langsung lompat, setuju. Tapi, senjatanya pakai apa? Cimug langsung berdiri, ambil batang bambu runcing bekas tadi, dan mengacungkannya kayak pendekar. Kita pakai ini, bambu runcing. Walaupun ini cuma latihan, tapi niatnya harus sungguh-sungguh. Mereka pun mengatur posisi. Cimug jadi imam, Ucup dan Mimin ikut jadi makmum kelompok pertama. Sementara Bulik Ivo dan anak-anak lain berdiri jaga-jaga, megang bambu runcing kayak lagi ngepung musuh. Semua pasang wajah serius. Tapi baru aja takbiratul ihram,
Ada ayam lewat. Ucup langsung lirik ayam itu sambil nyengir. Tolong jangan godain, gue lagi serius nih, bisiknya. Saat Cimug memimpin rakaat pertama, Ucup udah khusyuk banget. Tapi waktu sujud, dia lupa tanahnya becek. Mukanya nempel lumpur. Ih jijik, bisiknya, tapi tetap lanjut. Sementara itu, Mimin yang jaga di belakang bener-bener akting total. Dia berdiri megang bambu runcing sambil celingak-celinguk. Musuh dari kanan. Hup, katanya sambil gaya ninja. Setelah rakaat pertama selesai, mereka tukeran posisi. Sekarang Mimin dan Ucup yang berjaga, Cimug sama Bulik Ivo gantian sholat. Kakek Toro jadi narator. Perhatikan saudara-saudara, inilah contoh pejuang-pejuang masa depan. Meskipun sholat sambil bawa tombak bambu, mereka tetap khusyuk dan tidak goyah. Inilah mental baja yang ditanamkan sejak kecil. Tapi drama latihan ini makin lucu waktu tiba-tiba hujan gerimis turun. Ucup langsung teriak, "Hujan, musuh dari langit." Semua bubar lari nyari tempat berteduh, dan latihan sholat khauf pun berubah jadi lomba adu cepat masuk ke beranda rumah. Mimin ketawa sambil bawa bambu di atas kepala buat dijadiin payung. Keren juga nih, bambu multifungsi. Bisa buat sholat, bisa buat payung. Meski latihannya gagal total karena hujan, mereka semua tertawa puas. Ternyata seru juga ya latihan sholat khauf. Jadi makin sadar kalau dulu itu para pejuang luar biasa kuat imannya, kata Bulik Ivo sambil handukin rambut Cimug. Betul, Bulik. Kita harus belajar juga. Gak harus nunggu perang buat serius dalam ibadah, jawab Cimug bijak, meskipun bajunya udah lepek kayak kain pel. Malamnya, mereka ngumpul lagi di sanggar. Ucup bawa gambar yang dia gambar sendiri, sketsa orang sholat khauf bawa bambu runcing. Nih, buat dokumentasi latihan kita tadi. Semua kagum. Gambar itu dipajang di papan pengumuman sanggar. Dikasih judul, Pejuang Kecil, Iman Besar. Mimin nyeletuk, kayaknya kita bisa bikin drama musikal nih tentang perjuangan dan sholat. Cimug jadi pemeran utamanya. Cimug langsung berdiri dan gaya dramatis, akulah Hatib di medan perang. Ucup langsung tepok jidat, itu MAH paragraf selanjutnya. Bro. Besoknya, suasana di sanggar makin heboh. Pas hari Jumat tiba, Cimug tiba-tiba punya ide nyentrik lagi. Gue mau jadi Hatib Jumat, katanya semangat sambil bawa tongkat dari bambu yang kemarin dipakai latihan sholat khauf. Semua langsung ngelirik aneh. Hah? Emang boleh? Mug, lu kan belum jadi ustaz? Tanya Mimin sambil nyuapin kerupuk ke mulut. Cimug berdiri di atas bangku kayu, megang tongkat tinggi-tinggi, terus berkata, "Tenang, ini bukan khutbah beneran. Ini latihan. Kalau nanti ada lomba ceramah atau drama Islam, kita udah siap. Sekalian belajar sejarah juga." Bulik Ivo yang lagi nyapu langsung nimpuk Cimug pakai sapu lidi sambil ketawa. "Ya udah, Hatib Mini, coba mulai khutbahmu." Dengan wajah serius, Cimug mulai beraksi. Ia mengambil posisi di atas panggung kecil sanggar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," katanya dengan suara tegas. Teman-temannya langsung pada diam dan duduk bersila. Sok khusyuk. Ucup pakai peci terbalik, Mimin duduk sambil peluk bantal, dan kakek Toro malah duduk paling depan sambil nyemil kacang rebus. "Saudara-saudaraku seiman," lanjut Cimug, "hari ini kita akan membahas sejarah penting. Mengapa Hatib Jumat membawa tongkat ketika khutbah?" Semua langsung pasang wajah bingung. "Loh iya ya, kenapa Hatib bawa tongkat? Emang buat musir nyamuk?" celetuk Mimin, disambut tawa. Cimug mengangguk penuh gaya. "Dengarkan baik-baik. Tradisi membawa tongkat atau tongkat Hatib itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul berkhutbah, beliau memegang tongkat sebagai simbol kepemimpinan dan kekuatan. Ia lalu memutar tongkatnya kayak pendekar. Tapi ingat, ini bukan buat duel, ini buat syiar." Bulik Ivo nyeletuk, "Terus Mug, adzan Jumat 2 kali itu gimana ceritanya?" Cimug menjawab cepat, "Itu mulai dari zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Karena jamaah makin banyak dan masjid makin luas, maka adzan ditambah jadi 2 kali. Yang satu di dalam masjid, satu lagi di luar sebagai pengingat." Ucup langsung tepuk tangan, "Wah, kayak alarm. Keren juga ya strategi zaman dulu." Lalu Cimug semakin masuk ke dalam peran.
Ia meniru gaya Hatib beneran, lengkap dengan suara lantang. Wasiatku untuk kalian semua, selalu bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Jangan sampai kita sibuk main game tapi lupa sholat. Semua langsung nyengir, karena kayak kena sindir. Mimin ngangkat tangan, gue kena ah. Saat sesi khutbah berakhir, Cimuk duduk sebentar, lalu bangun lagi dan angkat tongkatnya. Dan inilah simbol bahwa khutbah telah selesai, kita lanjutkan sholat berjamaah. Tapi waktu mereka berdiri, tiba-tiba tongkat Cimuk patah dua. Waduh, teriaknya. Semua langsung ngakak. Kakek Toro sampai ke sedak kacang karena ketawa nggak berhenti. Ucup sambil ketawa bilang, kayaknya itu tongkat warisan bukan dari zaman Rasul, tapi dari kandang ayam. Mimin ikutan, nggak apa-apa Muk, yang penting isinya mantap. Bulik Ivo langsung kasih tongkat baru dari gagang pel. Nih, yang ini kuat. Kalau buat nyapu aja tahan, apalagi buat khutbah. Setelah kejadian itu, Cimuk jadi terkenal di kampung. Banyak warga yang bilang, tuh anak ondel-ondel kecil udah bisa khutbah loh, lucu tapi penuh ilmu. Bahkan, Pak RT sempat datang ke sanggar dan bilang, bagus ini kegiatan anak-anak. Belajar agama sambil kreatif. Bikin lomba khutbah mini aja yuk sekalian. Semua langsung teriak, setuju. Akhirnya dibuatlah acara bertajuk, Jumat Ceria bersama Hatib Cilik. Cimuk jadi pembuka acara, dan teman-teman lain juga dapat giliran menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Tapi tetap dalam gaya lucu khas mereka. Ucup ngisi materi tentang pentingnya wudhu, tapi bawa gayung bocor. Mimin cerita soal sedekah sambil nyebar permen ke penonton. Pokoknya acaranya sukses besar. Setelah acara, mereka semua duduk bareng sambil makan nasi liwet. Gue bangga banget sama kita semua, kata Cimuk sambil ngunyah ikan asin. Kita belajar agama, belajar sejarah, belajar ngomong depan umum, semua dalam satu paket. Mimin ngangguk sambil ngunyah kerupuk. Iya, bener. Seru banget. Kita bikin acara kayak gini rutin yuk. Malam itu, sanggar penuh tawa dan cerita. Meski cuma latihan-latihan kecil, tapi efeknya luar biasa. Warga kampung senang, anak-anak makin semangat belajar agama, dan yang paling penting, persahabatan mereka makin kuat. Cimuk tidur sambil peluk tongkat khutbah baru yang dikasih Bulik Ivo. Besok, kita cerita sejarah lagi yuk, tapi yang versi perang. Gumamnya sebelum ketiduran. Dan tentu saja, tongkat khutbah itu sekarang jadi simbol baru di sanggar mereka. Dipajang di dinding, dengan tulisan, tongkat perubahan dari mainan, jadi pelajaran. Beberapa hari setelah sukses jadi Hatib Cilik Nasional, Cimuk kembali ngadain acara kejutan di sanggar. Tapi kali ini, dia datang dengan muka serius dan suara lantang kayak orator revolusi. Teman-teman, kita akan latihan sholat khauf. Semua langsung diam, sebagian melongo. Sholat khauf? Muk, itu makanannya? Celetuk Mimin sambil garuk-garuk kepala. Ucup juga bingung. Jangan-jangan itu nama syalatnya alien. Muk? Cimuk langsung geleng-geleng. Wah, kalian ini gimana sih? Sholat khauf itu sholat yang dilakukan dalam kondisi perang. Kawan, ini penting banget dipelajari. Nanti kalau ada drama perjuangan di panggung 17-an, kita bisa mainin jadi pejuang sholat di medan laga. Semua langsung semangat. Wah, kayak perang-perangan gitu ya? Tanya kakek Toro yang udah siap bawa kentongan. Lalu mereka mulai setting tempat sanggar kayak medan perang. Bulik Ivo bahkan bantu bikin bunker dari tikar digulung. Di satu sisi, ada pasukan ondel-ondel, lengkap dengan bambu runcing dari sisa kemarin. Di sisi lain, Ucup dan Mimin pakai topeng kardus jadi penjajah. Pokoknya niat banget. Cimuk berdiri di tengah, pakai sarung dan peci, pegang tombak kayu, dan siap jadi imam sholat. Sebelum mulai, Cimuk kasih briefing. Dalam sholat khauf, kita dibagi dua kelompok. Satu kelompok sholat, satu kelompok berjaga. Pas satu rakaat selesai, mereka tukeran. Jadi tetap ada yang siaga perang. Semua manggut-manggut. Ucup tiba-tiba nanya, kalau musuh nyerang pas sujud, boleh kabur nggak? Cimuk jawab bijak. Kalau kabur, batal syalatnya. Tapi kalau ambil posisi bertahan, sholat tetap sah.
Mimin bisik ke Ucup, jangan-jangan abis ini kita diikutin intel. Mulailah mereka latihan. Kelompok pertama, Cimug, Kakek Toro, dan Mimin, sholat dulu. Ucup dan Bulik Ivo jaga pakai galah bambu dan wajan bekas buat, alat deteksi gerakan. Begitu Cimug bilang, Allahu Akbar. Suasana langsung hening, sesaat. Karena tiba-tiba Mimin bersin keras, Hacim. Semua langsung kaget dan jatuh posisi. Aduh Min, musuh bisa nyasar tuh, protes Cimug. Lalu giliran kelompok kedua sholat. Ucup yang jadi imam, tapi keburu lupa surat pendek. Dia baca surat campuran, wal ashri, inna syaitonir rojim, langsung bubar. Mimin ketawa sampai guling-guling. Ucup kayak sholat campur aduk itu. Cimug nyuruh ulang. Fokus. Bayangin kalian di medan perang. Kalau nggak khusyuk, bisa kena tembakan penjajah. Sampai akhirnya mereka berhasil menyelesaikan sholat khauf 2 rakaat versi latihan. Setelah selesai, semua tepuk tangan. Bulik Ivo bilang, bagus. Meski lucu, tapi kalian ngerti konsepnya. Cimug senyum lebar. Alhamdulillah, ternyata sholat khauf itu keren banget ya. Islam tuh luar biasa. Bahkan di medan perang pun sholat tetap bisa dilakukan. Ucup mengangguk sambil pegang tongkat. Betul, ini ajaran yang hebat. Sholat itu jangan sampai tinggal, meski kondisi genting. Kakek Toro tiba-tiba nyeletuk. Dulu waktu zaman Belanda, kakek pernah dengar cerita pejuang-pejuang kita juga sholat di tengah hutan. Satu jaga, satu sholat. Mereka bawa bambu runcing buat jaga-jaga. Semua langsung nyimak serius. Mimin bisik ke Cimug. Kayaknya kita beneran cocok bikin drama perang ya. Tapi versi sanggar. Besoknya, mereka bikin rekaman video latihan itu dan diputar di masjid kampung. Banyak warga yang nonton dan senyum-senyum. Pak Ustaz bilang, hebat ini anak-anak. Belajar agama sambil main, tapi tetap dapat isinya. Bahkan ada yang minta, tolong ajarin anak saya juga dong latihan kayak begini. Cimug dan tim makin semangat. Mereka rencanain bikin drama pendek berjudul, Bambu Runcing dan Sholat Khauf di Tengah Perang. Ucup jadi komandan tempur, Mimin jadi kurir logistik yang bawa air wudhu, dan Kakek Toro jadi pejuang senior yang ngajarin ada perang. Bahkan mereka minta pinjam kamera ke Pak RT buat bikin dokumentasi. Pokoknya niat banget, tiap latihan, mereka tambah kreatif. Ada efek suara ledakan dari plastik meletus, lampu merah biru dari senter buat efek serangan malam, bahkan soundtracknya pakai lagu perjuangan nasional. Tapi tetap ada unsur islami. Sholat dijaga, adzan tetap dikumandangkan sebelum latihan dimulai. Cimug bilang, kita anak-anak, tapi semangat dakwah jangan kalah sama orang dewasa. Akhirnya, drama kecil itu diputar saat peringatan Hari Kemerdekaan di Balai Warga. Semua warga kagum. Ada yang ketawa, ada yang terharu. Beberapa ibu-ibu sampai bilang, ya Allah, baru kali ini lihat ondel-ondel sholat sambil pegang tombak. Anak-anak kecil langsung minta ikut sanggar. Cimug jadi idola baru. Gue nggak nyangka ya, dari latihan iseng, sekarang jadi tontonan kampung. Malam itu, mereka ngumpul di sanggar, makan gorengan sambil bahas latihan selanjutnya. Cimug nyeletuk, minggu depan kita bikin cerita tentang sejarah adzan Jumat 2 kali yuk. Mimin langsung angkat tangan, gue jadi Bilalnya ya, tapi suaranya fals dikit gak apa-apa kan? Ucup jawab, yang penting niat. Setelah sukses besar dengan drama Sholat Khauf, Cimug dan teman-temannya makin percaya diri. Kali ini, Cimug ngajak semua anak sanggar untuk bikin episode spesial berjudul, Adzan Jumat 2 kali dan Tongkat Hatib. Kisahnya bikin nganga. Semua langsung tertarik. Ucup angkat tangan. Tongkat? Yang kayak tongkat sihir gitu? Cimug langsung ketawa. Bukan, Kap. Ini tongkat Hatib Jumat. Ada sejarahnya, loh. Latihannya pun dimulai dengan serius tapi tetap kocak. Cimug tampil jadi Hatib. Dia bawa tongkat dari kayu bambu yang udah dicat warna emas. Begitu naik ke atas mimbar, yang sebenarnya cuma tumpukan kardus bekas, Cimug berdiri tegak sambil pegang tongkat, lalu baca khutbah sambil gaya wibawa. Segala puji bagi Allah, suaranya menggema, ternyata karena Ucup pegang kaleng bekas buat efek gema. Teman-teman,
kata Cimug setelah simulasi khutbah. Tahu nggak kenapa hati pegang tongkat saat khutbah Jumat? Semua geleng. Ini sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu saat khutbah, beliau memegang tongkat atau busur panah, sebagai simbol kekuatan dan kesiapan membela Islam. Semua manggut-manggut. Mimin sok serius. Wah, keren banget. Jadi tongkat itu bukan cuma buat gaya-gayaannya. Lalu Cimug lanjutin, dan adzan Jumat 2 kali itu nggak dari awal. Awalnya cuma 1 adzan. Tapi saat zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam makin banyak. Jadi ditambah 1 adzan lagi untuk mengingatkan umat agar segera datang ke masjid. Ucup langsung nyeletuk, wah, zaman dulu belum ada loudspeaker, ya Muk? Mimin ketawa, iya, jadi adzan 2 kali biar nggak ada alasan telat. Simulasi pun dilanjutkan. Kali ini Ucup jadi muadzin. Dia berdiri di ujung lapangan sanggar, pegang botol bekas sebagai pengeras suara, lalu teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi gara-gara suara cemprengnya, semua langsung ketawa. Kap, suara kamu kayak ayam ngorek, teriak kakek Toro sambil ketawa. Tapi Ucup tetap lanjut dengan gaya penuh semangat. Yang penting niat, ya kan Muk? Cimug ngangguk sambil tepuk tangan. Mereka pun bikin latihan khutbah, lengkap dengan 2 adzan, tongkat khatib, dan juga ilustrasi, jamaah, dari boneka-boneka bekas. Bulik Ivo bantu set properti biar suasana kayak di masjid beneran. Bahkan mereka putar kipas angin biar ada efek angin sepau-sepau. Pokoknya, kita bikin konten edukatif tapi tetap seru, ujar Cimug penuh semangat. Setelah itu, Cimug ngajak semua teman-temannya duduk melingkar. Dia bilang, dari semua cerita kita selama ini, ada satu benang merahnya. Islam itu nggak pernah lepas dari perjuangan, dari semangat, dan dari kebersamaan. Sholat khauf, tongkat khatib, adzan 2 kali, semua itu lahir dari kebutuhan dan semangat zaman yang luar biasa. Mimin bertanya, Muk, berarti kalau kita pegang tongkat waktu khutbah, itu berarti kita sedang melanjutkan tradisi Rasulullah ya? Cimug jawab, betul. Tapi jangan asal gaya. Tongkat itu lambang tanggung jawab. Dan khutbah itu amanah buat ngajak orang kepada takwa. Semua langsung terdiam, merasa makin dewasa. Malam harinya, Cimug nulis di buku catatannya, hari ini, aku sadar bahwa setiap gerakan dalam Islam ada maknanya. Bahkan tongkat dan adzan pun ada sejarahnya. Aku ingin terus belajar dan berbagi, supaya teman-temanku juga tahu, bahwa Islam itu keren. Dan itulah cerita lengkap perjalanan Cimug dan tim Sanggar. Dari nebang bambu, jadi pejuang kemerdekaan, simulasi sholat khauf, hingga drama khutbah Jumat dengan tongkat emas. Semua dilalui dengan canda, tawa, tapi juga ilmu dan semangat iman. Gak nyangka, dari bambu runcing bisa sampai ke khutbah Jumat. Alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih ya udah nonton kisah gokil dan penuh makna hari ini sampai selesai. Semoga dari cerita lucu ondel-ondel dan teman-temannya ini, kita semua jadi makin semangat belajar, bersholawat, dan juga semangat menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya ya. Karena dengan sholawat hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup jadi berkah, dan ilmu jadi manfaat. Yuk, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar, dan jangan lupa tulis juga asal daerah kalian dari mana, biar kita bisa saling kenal satu sama lain. Dan yang paling penting, jangan lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah bekal hidup kita yang paling utama. Mari kita sama-sama jaga sholat, jaga akhlak, dan terus belajar ilmu agama meskipun sambil tertawa-tawa seperti ondel-ondel Cimug dan gengnya. Kita juga mendoakan bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, tulis di kolom komentar ya, judul cerita ondel-ondel apalagi yang mau kalian tonton selanjutnya. Mau cerita seram? Mau cerita sejarah? Atau cerita lucu lainnya? Kita tunggu semua ide gokil dari kalian. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda melambaikan tangan.